Selamat pagi Bu Diana, perkenalkan nama saya Erena Kristi Permatasari Bayu dengan NIM 2171650022. Hari ini saya akan membaca rangkuman buku yang berjudul tentang pengantar ilmu hukum karya R. Sueroso SH. Pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah maka PIH merupakan basis lerval atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Yang pertama yaitu menurut Cross, memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, menurut ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus atau juris yang artinya adalah hukum atau hak. Yang ketiga yaitu menurut Curzon yang berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Bagian C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Beberapa pandangan mengenai bagian dari ilmu hukum menurut para ahli. Yang pertama itu menurut J. van Apeldoorn menyatakan bahwa cabang-cabang ilmu hukum itu terdiri dari 3 bagian yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum. Menurut W.L.G. Lemaire, cabang-cabang ilmu hukum itu terdiri dari 4 yaitu ilmu hukum positif atau biasa disebut res positivisme, yang kedua sosiologi hukum atau biasa disebut dengan res sosiologis, yang ketiga perbandingan hukum atau biasa disebut dengan res vergelijking, yang keempat itu sejarah hukum atau biasa disebut dengan rechtsgeschiedenis. D. Pendapat para pakar hukum. Menurut Dr. Soejono Dirk Josisworo SH, menyatakan PIH merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting hukum, serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Ahmad Sanisi SH, menyatakan bahwa PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar atau basis layar-vak, karena PIH adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh setiap orang. Bab 2, sejarah singkat tentang pengantar ilmu hukum. Pada umumnya pengantar ilmu hukum itu berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap pada tahun 1920. Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedia der Rechtswetenschap yang biasa digunakan oleh orang Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap di Indonesia dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Hogeschool atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah sekolah tinggi hukum yang terletak di Batavia. Sedangkan istilah PIH atau pengantar ilmu hukum pertama kali itu digunakan di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 13 Maret 1946. Hingga sekarang pun masih dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab ketiga yaitu tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi PIH. Yaitu pertama, memperkenalkan segala masalah dasar hukum, kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari hal yang penting dari hukum dan ilmu pengetahuan hukum. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama itu dari segi sejarahnya. Kalau dari segi sejarahnya itu, pertama kali PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara, seperti negara Jerman dan juga negara Belanda. Yang kedua, buktinya itu adalah di Indonesia. Pengantar ilmu hukum itu dijadikan sebagai kurikulum di Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada tahun 1924. Yang ketiga itu buktinya pertama kali digunakan tuh di UGM pada tanggal 3 Maret 1946 dan sekarang pun juga masih dijadikan sebagai mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang keempat, adanya Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198-U-1973 yang menyatakan bahwa seluruh perguruan tinggi negeri atau swasta harus mencantumkan ilmu hukum dalam kurikulumnya. Bab yang keempat itu tentang kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Yang A ditinjau dari segi ilmu sosial. PIH adalah suatu mata kuliah yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum atau ilmu sosial menyelidiki tingkah laku manusia dan masyarakat seperti masalah manusia, kaidah-kaidah kehidupan manusia yang harus dilakukan dan juga yang dilarang. Yang B ditinjau dari segi disiplin hukum itu terdiri dari 2 segi. Yaitu pertama itu dari segi filsafat hukum, yaitu mempelajari tentang pertanyaan yang mendasar dari hukum. Yang kedua itu politik hukum, di mana dari segi ini politik hukum itu
Tujuannya adalah untuk mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Bab yang kelima, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama itu pengantar ilmu hukum atau PIH adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan. Yang kedua itu PIH juga mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral maupun universal. Yang ketiga itu menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian, saling isi-mengisi, dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Bab yang keenam, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang pertama di sini ada menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIH dan PTNI. Persyaratannya itu harus menguasai bahan-bahan keseluruhan pembahasan pengetahuan maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Terus, memahami cara-cara pedagosis, memiliki kemampuan untuk menarik dan membangkitkan minat mahasiswa, dan yang keempat, mampu dan berani mempopulerasikan perkuliahan, dan yang terakhir itu, mampu memberi petunjuk kepada mahasiswa untuk belajar dengan caranya sendiri. Yang kedua itu syarat sebagai dosen menurut Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama itu syaratnya adalah pemberian pelajaran, jangan sampai ke pembelajaran filsafat hukum. Yang kedua itu memperkenalkan disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum, seperti politik hukum dan juga filsafat hukum. Bab yang ketujuh, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama itu PIH merupakan mata kuliah yang menjadi pengantar dan juga penunjuk jalan bagi orang yang ingin mempelajari ilmu hukum. Yang kedua, sebagai mata kuliah PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum. Yang ketiga itu PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar utama hukum yang jelas. Bab yang ke-8 tentang ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. Yang A, hukum sebagai objek ilmu hukum. Ada yang pertama, apakah hukum itu? Yang kedua, apakah tujuan hukum itu? Yang ketiga, bagaimanakah hukum itu terbentuk? Yang keempat, apakah sumber-sumbernya? Yang kelima, bagaimana sistem dan klasifikasinya? Dan sebagainya. B, ilmu hukum sebagai norma hukum. Di sini terdapat dua, yaitu hukum sebagai kaidah hukum dan juga kaidah hukum dan beberapa kaidah lainnya. Yang C, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya itu terdiri dari subjek, objek, peristiwa, perbuatan, hubungan, akibat, dan juga masyarakat hukum. Sedangkan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan atau yang terakhir itu terdiri dari ilmu antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi, dan juga perbandingan hukum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi bagian kedua yaitu tentang hukum sebagai objek ilmu hukum. Pada bab yang ke-9 yaitu pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. Yang pertama, kata hukum. Kata hukum ini pada umumnya berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian pergalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Yang kedua itu kata res. Kata res ini berasal dari bahasa Latinnya yaitu rectum, yang mempunyai arti sebagai bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Yang ketiga itu ada kata ius, yang berarti hukum. Kata ius ini berasal dari bahasa Latinnya adalah iubere, yang artinya untuk mengatur atau memerintah. Selanjutnya, istilah kata ius ini juga berkalian erat dengan kata iustitia atau keadilan. Pada zaman dulu, bagi orang Yunani iustitia ini diartikan sebagai dewi keadilan, di mana dewi keadilan ini memiliki 3 lambang, yang masing-masingnya itu memiliki arti sendiri. Yang pertama itu lambang kedua mata tertutup, itu artinya tidak membeda-bedakan. Yang kedua lambang naraja, artinya adalah untuk mencari dan menerapkan keadilan harus sama beratnya. Dan yang ketiga itu lambang pedang, itu artinya adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dan perlu dengan adanya hukuman mati. Kata lex. Kata lex ini berasal dari bahasa Latinnya yaitu lexere, yang artinya adalah untuk mengumpulkan orang-orang untuk diperintah. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Berikut adalah beberapa definisi. Yang pertama itu ada menurut Profesor Dr. P. Borges, yang menyatakan bahwa hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. C. Hukum dalam berbagai arti. Menurut pandangan masyarakat yaitu yang pertama itu hukum sebagai keputusan penguasa. Hukum sebagai keputusan penguasa ini artinya adalah peraturan tertulis seperti undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan juga peraturan daerah. Yang kedua itu hukum dalam arti petugas. Hukum dalam arti petugas ini adalah para petugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim. Bab yang ke-10, hukum terdapat di mana saja. Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat dan manusianya pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Yang kedua, hukum ada di mana saja berarti artinya adalah di sana ada masyarakat, di sana ada hukum. Tidak terbatas apakah masyarakat itu modern atau primitif. Bab yang ke-11 yaitu peran dan fungsi hukum. A. Peran hukum dalam masyarakat. Yang pertama, hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, dan adil dan juga makmur. Kedua, hukum melindungi sejak belum lahir sampai mati senantiasa mencampuri kehidupan manusia.
Contoh peran hukum dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam keluarga, anak bersikap hormat dan segan pada bapak dan ibunya, tanpa disadari melaksanakan pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua dalam pekerjaan atau hubungan kerja, contohnya seperti seorang pemimpin perusahaan membuat peraturan merupakan pekerjaan yang telah diatur juga dalam Undang-Undang Perburuan. Yang B, fungsi hukum. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Bab yang ke-12 tentang tujuan hukum. Pendahuluan. Hukum ini adalah gejala masyarakat yang tujuannya adalah untuk kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum lainnya. Dan semuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. B. Pendapat berbagai ahli tentang tujuan hukum. Menurut Dr. Wirjono Projodikoro SH dalam bukunya yaitu Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Profesor Subekti SH dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Bagian C, Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan umum. Mengenai keadilan telah disinggung tentang Allgemeine Regels. Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas di bawah ini, diberikan contoh mengenai pertama, Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. Contohnya yaitu terdapat dalam pasal 330 JO, pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek. Bagian D, tentang keadilan. Kalau berbicara tentang keadilan, menurut Aristoteles atau seorang filsuf Yunani yang termasyhur, dalam tulisannya yaitu Retorika, beliau menyatakan bahwa keadilan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama keadilan distributif atau justitia distributif, dan yang kedua keadilan kumulatif atau justitian kumulativa. Pada bab yang ke-13 yaitu hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. Yang pertama itu menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam. Sebab yang pertama merasa berkepentingan, yang kedua rasa ketentraman, yang ketiga masyarakat menghendakinya. Kemudian yang kedua hukum ditaati orang karena bersifat memaksa. Bab yang ke-14 yaitu tentang kodifikasi hukum dan perkembangan. A. Apakah kodifikasi itu? Jadi kodifikasi itu artinya adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan juga suatu kepastian hukum. Bagian B. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Menurut penelitian, ada 19 macam hukum adat yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan juga kepastian hukum, karena masing-masing daerah itu memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka demi untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum, Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional, yang berlaku sama bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. C. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa pertama, seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang. Yang kedua, di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang ketiga, hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. D. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Yang pertama itu ada ajaran Freie Rechtslehre. Dalam paham Freie berkembang menjadi dua macam, yaitu ada aliran hukum bebas sosiologis. Aliran hukum bebas sosiologis ini berpendapat bahwa hukum bebas itu adalah kebiasaan dalam masyarakat dan berkembang secara sosiologis. Sedangkan aliran hukum bebas berpendapat bahwa hukum bebas adalah hukum alam. Yang kedua itu ada aliran Rechtsfinding. Pada umumnya, karena setelah aliran hukum bebas dipergunakan oleh banyak negara, maka timbullah aliran baru yang dinamakan penemuan hukum. Kalau aliran bebas itu bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran Rechtsfinding ini mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Pada bab yang ke-15 yaitu tentang aliran-aliran atau praktik hukum. Pendahuluan. A. Aliran legisme. Dalam aliran legisme ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum itu adalah undang-undang. Selebihnya di luar undang-undang itu tidak ada hukum. B. Aliran hukum bebas. Pada umumnya, hakim dalam aliran hukum bebas ini bertujuan untuk menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak, sehingga aliran ini timbul di dalam masyarakat dan juga diciptakan oleh masyarakat sendiri. C. Aliran penemuan hukum. Dalam aliran ini merupakan aliran antara legisme dan juga aliran hukum bebas. Aliran ini pada umumnya berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme, karena tugas hakim dalam aliran penemuan hukum ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat yang nyata, dan bila perlu menambah undang-undang dan disesuaikan dengan asa keadaan masyarakat. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Karena Indonesia mempergunakan aliran penemuan hukum, itu artinya adalah hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan terikat dan keterikatan yang bebas. Selanjutnya pada bab yang ke-16 tentang terbentuknya hukum. A. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris ini berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Umumnya, hukum ini dinamakan dengan common law.
Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal yaitu William the Conqueror yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Inggris menganut sistem hukum common law yang dimana hukumnya itu terjadi dari kebiasaan jurisprudensi dan juga perundang-undangan. Ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau pribumi. C. Pandangan legisme, freie Rechtslehre, dan Rechtsfinding. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertama itu pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan ini, hukum itu hanya terbentuk oleh perundang-undangan dan bahwa di luar undang-undang itu tidak ada hukum. Yang kedua itu freie Rechtslehre. Dalam pandangan ini menyatakan bahwa hukum itu hanya terbentuk oleh peradilan dan juga pandangan ini menitik beratkan pada kegunaan sosial. Yang ketiga itu ada pandangan penemuan hukum. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara. Yang pertama, karena pembentuk undang-undang yang membuat aturan-aturan hukum sehingga hakim harus menetapkan undang-undang. Bab yang ke-17. Tentang penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. Yang terdapat dalam pengertian subjektif dan objektif. B. Metode penafsiran. Yang pertama, macam-macam metode penafsiran. Terdiri dari tata bahasa dan arti kata atau istilah. Yang kedua, sejarah, sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, dan juga perbandingan. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran itu ada penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal ini dilakukan menurut tata bahasa dan kata. Penafsiran historis ini menurut sejarah hukum. Penafsiran sistematis disesuaikan dengan undang-undang satu dengan yang lainnya, sehingga mendapatkan makna hukum yang tepat. Penafsiran sosiologis disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran otentik ini disesuaikan dengan penafsiran resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Yang terakhir, penafsiran perbandingan, di mana penafsiran ini dilakukan dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Selanjutnya pada bab yang ke-18 yaitu tentang pengisian kekosongan hukum. A. Pendahuluan. Pada umumnya pekerjaan pembuatan undang-undang itu mempunyai aspek yaitu pertama, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja seperti pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret yang nantinya akan diserahkan kepada hakim. Pada bagian B yaitu tentang konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Secara definisi penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan akan dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, seperti menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Kemudian beberapa contoh lainnya tentang menggunakan undang-undang secara analogi ialah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual beli juga berlaku untuk perjanjian tukar-menukar, seperti yang sudah ditegaskan oleh pasal 1546 KUH Perdata. Bagian C, yaitu tentang penghalusan hukum. Secara umum, penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Pada dasarnya sifat penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. Dan D, yaitu tentang argumentum ad contrario atau pengungkapan secara berlawanan. Secara definisi penafsiran ad contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Artinya, berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, karena masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Contohnya itu seperti terdapat dalam pasal 34 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian. Bab yang ke-19 yaitu tentang sumber-sumber hukum. A. Arti tentang sumber hukum. Secara definisi, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan juga nyata bagi pelanggarnya. Bagian B, pendapat berbagai pakar hukum. Menurut Algra, beliau menyatakan bahwa sumber hukum terdiri dari dua bagian, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini juga merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya seperti hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, yang dimana sumber hukum formil ini juga berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Yang kedua yaitu menurut Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Mr. Octarit Sadino, penerbit Noor Komala pada tahun 1954 di halaman 72. Van Apeldoorn ini menyatakan bahwa sumber hukum itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu sumber hukum dalam arti historis. Yang kedua itu sumber hukum dalam arti sosiologis. Yang ketiga sumber hukum dalam arti filosofis. Yang keempat sumber hukum dalam arti formil. Bagian C, undang-undang. A. Pendahuluan. Secara definisi, undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan juga doktrin. Jadi, undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan juga dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya seperti sistem di Indonesia, di negeri Belanda, dan juga sistem di Amerika. Nomor 2. Pembentukan
undang-undang. A. Di negeri Belanda. Pada umumnya di negeri Belanda yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah Raja atau Kroon bersama Staten-Generaal berdasarkan Grondwet Negeri Belanda pasal 112. B. Di Amerika Serikat. Pada umumnya di Amerika Serikat yang berwenang untuk membuat undang-undang itu diberikan kepada Kongres saja sebagai badan legislatif. Alasannya adalah karena Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan trias politika ajaran Montesquieu pengikut John Locke dari Inggris, yaitu yang membagi pemerintahan dalam 3 kekuasaan seperti badan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Bagian D. A. Pengertian. Secara definisi atau pengertian, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, azek, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Dalam pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat, sehingga perilaku yang tetap atau azek ini juga merupakan perilaku manusia yang dapat diulang. B. Hukum kebiasaan. Pada umumnya, untuk dapat terjadi atau timbulnya kebiasaan dapat diperlukan beberapa syarat tertentu. Yang pertama, syarat material, yaitu adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, syarat intelektual, yaitu adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, yaitu adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar. Bagian D. Perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Jikalau dilihat dari kelemahan hukum kebiasaan, maka hukum kebiasaan itu mempunyai beberapa kelemahan, seperti bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas, dan pada umumnya juga sukar mengganti. Dalam artian maksudnya itu dapat berubah-ubah. Dan yang kedua, kelemahan dari hukum kebiasaan itu tidak menjamin kepastian hukum, dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam. Lalu, untuk persamaan antara hukum kebiasaan dengan undang-undang, yang pertama itu sama-sama merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Dan yang kedua itu sama-sama merupakan rumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Sedangkan perbedaannya antara undang-undang dengan hukum kebiasaan itu, undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang subjek hukum, sedangkan kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. Selain itu, undang-undang juga lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan. Lalu yang terakhir, untuk penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Pada umumnya, kalau undang-undang itu berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang akan mengalah dalam hukum kebiasaan. Sebaliknya, apabila undang-undang itu bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaan mengesampingkan undang-undang. Bagian E. Jurisprudensi. A. Beberapa pengertian tentang jurisprudensi. Menurut Purnadi Purbacara KSH dalam bukunya Perundang-undangan dan Jurisprudensi, pada halaman 55 menyebutkan bahwa istilah jurisprudensi itu berasal dari kata jurisprudentia atau bahasa Latinnya, yang berarti pengetahuan hukum. Kata jurisprudensi ini sebagai istilah teknis Indonesia yang sama artinya dengan kata jurisprudentia dalam bahasa Prancis. Selain itu, kata jurisprudensi dalam bahasa Inggris juga berarti teori ilmu hukum atau Allgemeine Rechtslehre atau General Theory of Law. B. Timbulnya jurisprudensi. Yang pertama bersumber pada Allgemeine Bepalingen Wetgeving voor Nederlands Indie atau ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia. Yang kedua, timbul karena mempunyai pengaruh terhadap hakim-hakim lain, namun hal tersebut juga tidak bertentangan dengan isi pasal 20 dan 21 AB. C. Sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain, yaitu dapat disebabkan karena pertimbangan psikologi, itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangan praktis. Yang ketiga, karena adanya pendapat yang sama. Selanjutnya, untuk macam-macam jurisprudensi itu terdapat 2 macam. Yang pertama itu jurisprudensi tetap. Secara definisi, jurisprudensi tetap itu adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Dan yang kedua itu jurisprudensi tidak tetap, adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. E. Dasar hukum jurisprudensi. Pada dasarnya, hukum jurisprudensi ini terdiri dari pertama, dasar historis, yang kedua, karena adanya kekurangan daripada hukum yang ada. Para pembuat undang-undang juga tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka jurisprudensinya itu digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang. Bagian F. Jurisprudensi sebagai sumber hukum formil. Menurut Utrecht, beliau menyatakan bahwa apabila keputusan-keputusan hakim yang memuat peraturan sendiri, kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lain, maka keputusan hakim pertama menjadi sumber hukum bagi peradilan, sehingga hukum yang termuat dalam keputusan semacam itu disebut hukum jurisprudensi. G. Nilai dan arti pentingnya jurisprudensi ditinjau dari berbagai segi aliran hukum. Yang pertama itu anggapan menurut aliran legisme, yang kedua itu anggapan menurut aliran freie Rechtsbewegung, yang ketiga itu anggapan dari Rechtsfinding. Bagian H. Asas-asas jurisprudensi. Yang pertama itu asas preseden, merupakan hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau dari hakim yang lebih tinggi. Yang kedua itu asas bebas, merupakan kebalikan dari asas preseden. Karena pada dasarnya,
Petugas peradilan tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya pada tingkatan sejajar maupun hakim yang lebih tinggi, sehingga asas ini dianut oleh negeri Belanda dan juga Prancis. Dengan alasan satu, mencegah terjadinya kesimpangsiuran keputusan hakim, yang kedua, menjaga terjadinya pengeluaran biaya yang kurang, yang ketiga, untuk menjaga pandangan yang kurang baik dari akal senior. Bagian I, tentang pencatatan atau pembukuan jurisprudensi di Indonesia itu dimuat di majalah-majalah, bahkan sekarang juga sudah dijumpai dalam penerbitan khusus, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan atau mempelajarinya. Salah satu majalah-majalah yang biasanya memuat jurisprudensi itu Head Reads in Indi pada tahun 1848 sampai 1915. Bagian F, traktat. A, pengertian. Secara definisi atau pengertian, traktat atau treaty ini adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu, di mana dalam perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. B, macam-macam traktat itu terdiri dari 3. Yang pertama itu traktat bilateral atau traktat binasional, atau dalam bahasa lain itu TWZG. Yang kedua itu traktat multilateral, dan yang terakhir itu ada traktat kolektif atau traktat terbuka. Lalu untuk pembuatan traktat itu, yang pertama ada tahap perundingan, yang kedua ada tahap penutupan. Yang ketiga itu ada tahap pengesahan atau ratifikasi, yang keempat itu tahap pertukaran piagam. Selanjutnya pedoman dan dasar hukum pembuatan traktat. Yang pertama itu apakah yang dipergunakan di dalam praktik sebagai pedoman pembuatan traktat. Jadi jawabannya itu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pembuatan traktat itu adalah Surat Presiden pada tanggal 22 Agustus 1960 nomor 2826/HK/60 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain yang ditunjukkan kepada ketua negara, yang dimana surat tersebut terkenal dengan nama Surat Presiden nomor 2826. Pertanyaan yang kedua, apakah latar belakang dibuatnya surat tersebut? Jadi latar belakang yang dibuat Surat Presiden tersebut adalah tidak adanya petunjuk lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dalam pasal 11 UUD 1945. Dan yang terakhir itu bagian E, penyelesaian pelanggaran traktat. Karena subjek hukum dalam traktat itu macam-macam, maka cara penyelesaiannya pun juga macam-macam. Kalau dilihat yang pertama dari masalah sengketa dalam pelanggaran hukum perdata atau private, maka pelanggaran hukum perdata dapat dilakukan oleh subjek hukum manusia pribadi atau badan hukum private, yang dimana biasanya diselesaikan oleh badan pengadilan atau yudikatif nasional di tempat terjadinya pelanggaran sesuai dengan asas teritorial. Bagian G, doktrin. A, doktrin sebagai sumber hukum formil. Secara definisi, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil sebuah keputusan yang ada. Salah satu contoh sumber hukum formil dalam hukum internasional adalah pertama, perjanjian internasional, kedua, kebiasaan internasional, ketiga, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yang keempat, keputusan hakim, yang kelima, pendapat para sarjana hukum terkemuka. Lalu bagian yang D, Rechts Book atau kitab hukum. Dalam sejarah, dikenal dengan adanya pendapat umum tentang pendapat para sarjana atau ilmu hukum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpan dari pendapat undang-undang para sarjana. Sehingga dengan hal tersebut dikenal juga Rechts Book atau kitab hukum, merupakan tulisan para sarjana yang menguraikan tentang hukum kebiasaan sewaktu undang-undang belum berperan. Selanjutnya pada bab yang ke-20 yaitu tentang penggolongan dan klasifikasi hukum. A. Sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. Yang pertama dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu. Contohnya itu dapat dibedakan seperti pertama, hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum atau perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum kebiasaan dan hukum adat. Yang kelima, hukum jurisprudensi. Yang keenam, hukum ilmu dan hukum revolusi. Yang kedua itu dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya. Dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu kepentingan perseorangan. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir itu kepentingan negara. Yang ketiga dengan hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain. Pada dasarnya itu dibedakan menjadi 5 cabang. Yang pertama itu hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, dan yang terakhir atau yang kelima itu hukum antar private internasional. Nomor 4, dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum. Pada dasarnya, hal tersebut itu dinyatakan pada pasal-pasal undang-undang, yang dimana merupakan ketentuan hukum formil dan juga material, yang pada umumnya tidak diterangkan pada pasal-pasal undang-undang yang ada. Yang pertama itu Undang-Undang Konstitutum, yang kedua Ius Constituendum, yang ketiga itu hukum objektif, dan yang terakhir itu hukum subjektif. Bagian B, penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama berdasarkan sumbernya itu ada hukum undang-undang, traktat, dan juga kebiasaan. Kalau dilihat berdasarkan daerah kekuasaannya, itu ada nasional, internasional, dan juga asing. Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sanksi, itu terdiri dari hukum paksa dan juga tambahan. Kalau berdasarkan isinya, itu ada hukum publik dan hukum private. Berdasarkan fungsinya dan pemeliharaannya, itu ada hukum material dan juga hukum formil. Berdasarkan bentuk, yaitu ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan wujudnya, ada hukum
objektif dan subjektif, dan yang terakhir itu berdasarkan waktu berlakunya, itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan juga hukum aksasi. Bagian C, perbedaan antara beberapa macam hukum. Yang pertama itu perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Kalau dilihat dari segi isinya, hukum perdata itu lebih mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana itu lebih mengatur pada hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. Kemudian perbedaan yang kedua itu antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Kalau dilihat dari segi mengadilinya, hukum acara perdata lebih mengatur cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Sedangkan hukum acara pidana itu lebih mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana. Selanjutnya pada bab yang ke-20, yaitu tentang penggolongan dan klasifikasi hukum. A. Sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. Yang pertama dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu. Contohnya itu dapat dibedakan seperti pertama, hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum atau perjanjian antar negara atau hukum traktaat. Yang keempat, hukum kebiasaan dan hukum adat. Yang kelima, hukum jurisprudensi. Yang keenam, hukum ilmu dan hukum revolusi. Lalu yang kedua dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya. Salah satunya itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kepentingan seseorang tentang nama, tempat tinggal, perwakilan, warisan, harta benda, kekayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua kepentingan dalam bentuk negara dan juga kepentingan dalam bentuk masyarakat, termasuk pengaturan hukum publik. Sedangkan tentang kepentingan masyarakat, kami hendak mengemukakan bahwa yang mempunyai kepentingan itu memang masyarakat sendiri. Seperti contoh, mendirikan suatu tempat permusyawaratan desa, mendirikan gedung-gedung sekolah, jalan, dan juga perairan. Bagian B, penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama berdasarkan sumbernya itu ada hukum undang-undang, traktat, dan juga kebiasaan. Kalau dilihat berdasarkan daerah kekuasaannya, itu ada nasional, internasional, dan juga asing. Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sanksi, itu terdiri dari hukum paksa dan juga tambahan. Kalau berdasarkan isinya, itu ada hukum publik dan hukum private. Berdasarkan fungsinya dan pemeliharaannya, itu ada hukum material dan juga hukum formil. Kalau berdasarkan bentuk, yaitu ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan wujudnya, ada hukum objektif dan subjektif, dan yang terakhir itu berdasarkan waktu berlakunya, itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan juga hukum aksasi. Bagian C, perbedaan antara beberapa macam hukum. Yang pertama itu perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Kalau dilihat dari segi isinya, hukum perdata itu lebih mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana itu lebih mengatur pada hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. Kemudian perbedaan yang kedua itu antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Kalau dilihat dari segi mengadilinya, hukum acara perdata lebih mengatur cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Sedangkan hukum acara pidana itu lebih mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana. Selanjutnya di sini saya akan membaca bagian ketiga, yaitu tentang ilmu sebagai ilmu hukum sosial. Pada bagian bab yang ke-21 tentang kaidah hukum dan kaidah sosial, dia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Maka, penting untuk menjalin hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan juga melindungi kepentingannya. Bagian A, kaidah sosial. Secara definisi, kaidah sosial itu adalah suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, di mana terdiri dari beberapa macam kaidah yang secara berurutan, yaitu yang pertama ada kaidah susila, yang kedua ada kaidah kesopanan, yang ketiga ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan, yang keempat ada kaidah hukum. Jadi pada bagian yang pertama itu tadi kaidah susila. Secara definisi kaidah susila itu adalah kaidah yang paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral. Selain itu, kaidah susila juga dapat dikatakan sebagai peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, di mana kaidah susila atau norma susila ini lebih menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan dengan bisikan suara hati manusianya. Contoh dari norma susila atau kaidah susila ini, yang pertama, hormatilah sesamamu, yang kedua, jangan berzina, yang ketiga, jangan membunuh. Pada bagian yang kedua, yaitu tentang kaidah kesopanan.
Secara definisi, kaidah kesopanan atau norma kesopanan ini adalah norma kesopanan yang ditujukan kepada sikap lahiriah atau tingkah laku manusia, dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat dalam pergaulan dalam rangka mencapai suasana keakraban dalam pergaulan, sehingga manusia sebagai makhluk sosial dapat hidup bersama-sama serta hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Jadi pada intinya, kaidah kesopanan atau norma kesopanan ini adalah suatu ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Contoh dari kaidah kesopanan ini adalah yang pertama, meminta izin terlebih dahulu apabila kita mau masuk ke rumah orang lain. Dan yang kedua, mengenakan pakaian yang pantas apabila menghadiri ke pesta. Dan yang terakhir itu, mempersilakan duduk seorang wanita hamil yang sedang berada dalam kendaraan umum yang penuh penumpang. Bagian yang ketiga yaitu tentang kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Pada dasarnya, kaidah agama ini selalu berkaitan atau berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kaidah agama ini dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Sehingga apabila ada orang yang melanggar kaidah agama atau kaidah kepercayaan atau norma agama ini, itu artinya dia menentang perintah Tuhan. Contohnya itu dari norma agama atau kepercayaan ini adalah yang pertama, jangan berbuat cabul, jangan membunuh sesama manusia, dan juga hormatilah ibu bapakmu. Bagian yang keempat yaitu tentang kaidah hukum. Secara definisi, kaidah hukum merupakan salah satu kaidah yang mempunyai sifat memaksa, bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Salah satu sifat yang nampak pada kaidah norma hukum ini adalah yang pertama, adanya paksaan dari luar atau sanksi dan penguasa yang bertugas untuk mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya. Dan yang kedua itu memiliki sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Salah satu contoh dari kaidah norma atau kaidah hukum ini adalah yang pertama terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 garis miring 1974. Yang kedua itu terdapat pada pasal 1234 BW. Yang ketiga itu terdapat pada pasal 1601 DBW. Dan yang terakhir itu terdapat pada pasal 362 KUHP. Bagian B, tentang penggolongan kaidah. Menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kaidah atau norma itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama itu ada tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok. Contohnya itu seperti kaidah agama atau kepercayaan dan juga kaidah kesusilaan. Sedangkan yang kedua itu ada tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Salah satu contohnya itu kaidah kesopanan dan juga kaidah hukum. Bagian C, tentang hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama itu ada hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Contohnya itu seperti hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Yang kedua itu hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Dan yang terakhir itu hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Lalu yang kedua adalah hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan. Pada umumnya, jika isi kaidah hukum dan hukum sosial lainnya itu saling bertentangan, maka yang terjadi adalah tidak bisa saling mendukung satu sama lain, dan akan terjadi sebaliknya apabila tidak bisa saling mendukung satu sama lain. Bagian D, persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama itu melindungi kepentingan pribadi atau umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua itu antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, yaitu contohnya terdiri dari mampu memandang manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua itu bersikap atau bersifat heteronom yang dimana dikehendaki oleh masyarakat. Yang terakhir itu memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi atau given einspreken. Dan yang terakhir sama-sama memiliki perbedaan berlakunya. Bagian E, perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Yang pertama itu perbedaan kaidah hukum dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Kalau dilihat dari sasarannya, kaidah hukum itu lebih mengatur pada tingkah laku manusia dan diberikan sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan aturan. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan ini lebih mengarah pada sikap batin setiap pribadi untuk jadi lebih baik. Kemudian kalau dilihat atau ditinjau dari tujuannya, kaidah hukum itu bertujuan untuk menciptakan tata tertib dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan itu bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia ideal. Yang kedua itu perbedaan kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kalau kaidah hukum itu lebih mengarah kepada hak dan kewajiban. Kalau kaidah kesopanan itu lebih mengarah kepada kewajiban. Terus yang kedua itu berdasarkan sanksi. Kalau dilihat berdasarkan sanksi ini, kaidah hukum dipaksakan secara resmi. Sedangkan kaidah kesopanan itu lebih mengarah kepada paksaan secara tidak resmi. Terus yang ketiga itu perbedaan kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kesusilaan. Kalau dilihat berdasarkan asalnya, kaidah hukum itu berasal dari luar diri manusia. Sedangkan kaidah kesusilaan itu berasal dari pribadi manusia secara masing-masing. Terus kalau dilihat berdasarkan isinya, kaidah hukum ini
lebih berkaitan dengan aturan pada sikap lahir manusia. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan itu lebih berkaitan tentang aturan pada sikap batin manusia. Dan yang terakhir itu kalau dilihat berdasarkan tujuannya, kaidah hukum itu lebih bertujuan untuk menertibkan agar tidak ada korban masyarakat. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan itu lebih mengarah kepada tujuan untuk menyempurnakan agar tidak menjadi manusia jahat. Jadi di sini saya akan membaca pada bagian yang keempat, yaitu tentang ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Pada bab yang ke-22 tentang subjek hukum. A. Pengertian. Jadi secara definisi atau pengertian, subjek hukum itu artinya adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. Sehingga yang menjadi hak melakukan atau menjadi subjek hukum adalah manusia. Sehingga orang yang menjadi subjek hukum ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada manusia pribadi dan juga badan hukum private. Bagian B, manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama itu ada menurut hukum atau dasar hukum. Menurut hukum, menyatakan bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya itu dilindungi oleh hukum. Contohnya itu seperti adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung hak tersebut yang mengakibatkan kematian perdata. Misalnya seperti kasus perbudakan. Yang kedua, menurut pendapat pakar atau para ahli yang ada. A. Menurut Profesor J. Hartjawidjaja, menyatakan bahwa orang yang dimaksud dalam subjek hukum ini merupakan pengertian terhadap manusia. Sedangkan menurut Profesor Eggins, yang dimaksud dengan orang dari subjek hukum ini adalah manusia sebagai rights person. Bagian C. Pengecualian. Pengecualian dalam subjek hukum ini yang pertama, anak dalam kandungan. Kedua, cakap hukum. Yang ketiga, binatang sebagai subjek hukum. Dan yang terakhir itu badan hukum sebagai subjek hukum. Bab yang ke-23. A. Benda atau zat sebagai objek hukum. Secara definisi, objek hukum ini diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum yang ada. Oleh karena itu, mereka dapat dikuasai oleh subjek hukum. B. Manusia sebagai objek hukum. Jikalau ditinjau dari pertanyaan tentang dapatkah manusia menjadi objek hukum, jawabannya dapat. Manusia itu dapat menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Jadi pada dasarnya manusia itu dapat menjadi objek hukum. Bab yang ke-24 tentang peristiwa hukum. A. Pengertian. Jadi pada umumnya peristiwa hukum ini diartikan sebagai suatu rechtsfeit atau suatu kejadian hukum. Kemudian menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Sedangkan menurut Bellevoet, peristiwa hukum itu artinya adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Bagian B, yaitu tentang macam-macam peristiwa hukum, yang terdiri dari dua peristiwa. Yang pertama itu ada peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya itu adalah kelahiran, kematian, pendudukan tanah, dan juga pencemaran laut. Seperti yang terdapat pada pasal 1239 KUH Perdata. Dan yang kedua itu ada peristiwa hukum tunggal atau peristiwa hukum majemuk. Bab yang ke-25 yaitu tentang hubungan hukum atau rechtsbetrekingen. A. Pengertian. Jadi secara pengertian atau definisi, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Bagian B. Segi hubungan hukum. Menurut Bellevoet atau kewenangan menyatakan bahwa hubungan hukum ini terdiri dari dua pengertian, yaitu hak dan pledge atau kewajiban, yang dimana artinya adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Salah satu contoh dari segi hubungan hukum ini adalah yang terdapat pada pasal 1763 KUH Perdata. Lalu bagian C, unsur-unsur hubungan hukum. Yang pertama itu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua itu adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir itu adanya hubungan antara pemilik hak dengan pengembang kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Bagian D, tentang syarat-syarat daripada hubungan hukum. Syarat yang pertama itu adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Syarat yang kedua itu karena timbulnya peristiwa hukum. Contohnya itu seperti yang terdapat pada pasal 1474 dan juga pasal 1513 KUH Perdata. Bagian E, yaitu tentang macam atau jenis hubungan hukum. Pada umumnya, macam atau jenis hubungan hukum ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada hubungan hukum yang bersegi 1. Yang kedua itu hubungan hukum bersegi 2. Dan yang terakhir itu atau yang ketiga adalah hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya.
Bab yang ke-26 yaitu tentang hak. A. Pengertian. Jadi, hukum itu pada dasarnya bertujuan untuk mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan juga kewajiban. Bagian B. Teori-teori tentang hak. Pada abad yang ke-19 di Jerman mengemukakan bahwa hak itu memiliki dua teori atau terbagi menjadi dua teori. Yang pertama itu ada teori yang menganggap hak itu sebagai kepentingan yang terlindung, atau artinya adalah Belangen teori dari Rudolf van Jering, yang dimana dari teori ini mengartikan bahwa hak itu bertugas untuk melindungi kepentingan yang berhak, contohnya itu seperti hak milik rumah. Sedangkan teori yang kedua itu teori yang menganggap bahwa hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau dalam arti lain Wills-Motts Theory dari Bernhard Winskey. Dari teori yang kedua ini menyatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Bagian C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak. Bagian C yaitu tentang penyosialan hak. Pada umumnya adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum merupakan sifat dan tujuan dari hak, sehingga hak akan mengalami proses penyosialan dan bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Bagian D. Menyalahgunakan hak. Pada dasarnya menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang yang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Karena tujuan dari menjalankan hak adalah menyimpang dari tujuan hukum dan menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Bagian E, yaitu macam-macam tentang hak. Biasanya hak ini terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama itu ada hak mutlak. Hak mutlak ini artinya adalah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Selain itu, hak mutlak ini juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain. Contohnya itu seperti Eigentumsrecht atau hak kepemilikan. Dan yang kedua itu hak relatif atau nis. Secara definisi, hak relatif adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu dengan tujuan supaya ia berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Di mana dalam hak relatif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak publik relatif dan hak keluarga relatif. Di mana dalam hak relatif ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu hak publik relatif, yang kedua hak keluarga relatif, dan yang terakhir itu hak kekayaan relatif. Pada bab yang ke-27 yaitu tentang perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. Secara definisi, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu, pada dasarnya perbuatan hukum juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Contoh dari perbuatan hukum satu pihak itu pembuatan surat wasiat yang terdapat pada pasal 875 KUH Perdata. Sedangkan perbuatan hukum kedua pihak itu contohnya adalah persetujuan jual beli yang terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata. Bagian B yaitu tentang bukan perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, dan yang kedua itu ada perbuatan hukum yang tidak tergantung pada kehendak. Bagian C yaitu tentang akibat hukum. Jadi akibat dari hukum itu adalah bertujuan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Sehingga tindakan ini dapat disebut sebagai tindakan hukum. Contohnya itu seperti membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa. Pada bab yang ke-28 yaitu tentang masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Secara definisi, masyarakat hukum itu adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Pada dasarnya, kelompok yang dimaksud di sini yaitu terjadi karena kodrat manusia itu sendiri yang dijadikan sebagai suatu makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Dalam masyarakat, pembentukan kelompok ini terbagi menjadi dua bagian. Contohnya itu seperti masyarakat keluarga yang terdiri dari suami dan istri.
Bagian C, yaitu tentang faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Faktor yang pertama itu karena adanya kebutuhan biologis. Yang kedua, karena ada persamaan nasib. Yang ketiga, karena adanya persamaan kepentingan. Yang keempat, karena adanya persamaan ideologi. Yang terakhir itu karena adanya persamaan tujuan. Bagian D, macam-macam bentuk masyarakat hukum. Terdiri dari 3 macam bentuk masyarakat. Yang pertama itu ada masyarakat teratur, yang dimana masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu seperti perkumpulan olahraga. Yang kedua itu ada masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yang dimana artinya adalah masyarakat yang tidak dengan sengaja terbentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. Contohnya itu seperti penonton bioskop. Dan yang terakhir, bentuk masyarakat yang tidak teratur adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Contohnya itu seperti sekumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum. Oke, yang kedua itu macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat itu dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu masyarakat paguyuban atau Gemeinschaft, yang artinya adalah masyarakat antara anggota yang satu dengan yang lainnya ada hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin. Sedangkan bentuk masyarakat yang kedua itu ada masyarakat pantembayan atau Gesellschaft, yang artinya adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk mendapat keuntungan material. Dan yang ketiga, macam-macam bentuk masyarakat hukum itu ada menurut dasar kehidupan atau kebudayaan masyarakat hukum, yang dimana terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama itu ada masyarakat primitif dan masyarakat modern. Jadi masyarakat primitif ini adalah masyarakat yang masih serba sederhana, baik cara hidupnya, cara berpakaiannya, peraturan tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat yang modern ini lebih mengarah kepada masyarakat yang sudah lebih maju dibandingkan dengan masyarakat yang primitif mengenai segalanya. Yang kedua itu ada masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa ini diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama di desa, sedangkan masyarakat kota diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama di kota. Yang ketiga itu ada masyarakat teritorial, yang artinya adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu. Yang keempat itu ada masyarakat genealogis, yang artinya adalah masyarakat yang anggota-anggotanya ada pertalian darah. Dan yang terakhir itu ada masyarakat teritorial genealogis, yang artinya adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama bertempat tinggal dalam satu tempat daerah tertentu. Dan bagian yang terakhir dari macam-macam bentuk masyarakat menurut hubungan keluarga itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu keluarga inti, di mana terdiri dari suami, istri, dan juga anaknya. Yang kedua itu keluarga luas, yang dimana artinya adalah anggotanya dari keluarga inti tersebut meliputi orang tua, saudara sekandung, saudara sepupu, pamannya, bibinya, dan juga anak-anaknya, ataupun beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah satu sama lain. Selanjutnya di sini saya akan membaca bagian yang kelima, yaitu tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Pada bab yang ke-29 tentang antropologi hukum. A. Pengertian. Jadi secara definisi atau pengertian, antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pola-pola sengketa dan juga cara penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan juga pembangunan. Bagian B, sejarah singkat. Dalam studi antropologi hukum menyatakan bahwa antropologi hukum itu belum lama dan baru timbul pada abad yang ke-19, sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Kemudian barulah pada awal abad yang ke-20 mulai timbul banyak perhatian terhadap hukum yang ditandai dengan terbitnya buku-buku seperti yang pertama dari R.F. Ifugo-Lau yang berjudul Berkelahi dari University of California Press 1919. Yang kedua itu dari R.S. Astanti yang berjudul Law and Constitutional dari Universitas Oxford pada tahun 1929. Bagian C, yaitu tentang antropologi dan hukum. Secara definisi, antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Oleh karenanya, para antropologi ini akan menghadapi banyak kesulitan dalam memasalahkan definisi-definisi tentang hukum seperti yang kita kenal dalam ilmu hukum positif. Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum ini didasarkan pada premis-premis, yaitu yang pertama terdiri dari hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat.
yang dimana dalam hukum suatu masyarakat ini harus diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik, ekonomi, dan juga agama, serta dalam kerangka struktur sosial dari hubungan-hubungan antara orang dengan kelompok. Yang kedua itu ada hukum paling baik, yang dimana dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. Bab yang ke-30 yaitu tentang sosiologi hukum. A. Pengertian. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timpal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Bagian B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Pada dasarnya, objek sasaran sosiologi hukum ini ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan lain sebagainya. Pada bab yang ke-31 yaitu tentang psikologi hukum. A. Pengertian. Suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum dapat dijadikan sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia, sehingga psikologi dapat diartikan sebagai ilmu hukum pengetahuan tentang perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan studi hukum, psikologi hukum ini akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Pada bab yang ke-32 yaitu tentang sejarah hukum. A. Pengertian. Jadi secara definisi atau pengertian, sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari tentang perkembangan dan juga asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Pada bab yang ke-33 yaitu tentang perbandingan hukum. A. Pendahuluan. Jadi perbandingan hukum ini pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif lebih muda. Dari sejarahnya juga dapat kita ketahui bersama bahwa perbandingan hukum sejak dulu itu sudah ada dan dipergunakan oleh orang-orang pada zaman dulu, tetapi baru sekarang saja dilakukan secara insidental. Dan perbandingan hukum ini juga baru berkembang secara nyata pada akhir abad yang ke-20. Bagian B, tentang pengertian perbandingan hukum. Yang pertama, kalau dilihat dari perbandingan hukum sebagai metode penelitian, perbandingan hukum ini dapat dilakukan dan juga bertujuan sebagai metode penelitian perbandingan hukum yang dapat digunakan di semua bidang hukum seperti hukum private, hukum publik, hukum tata negara. Bahkan, perbandingan hukum ini juga dapat digunakan di bidang ekonomi, teknik, dan lain sebagainya. Sedangkan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan itu tujuannya yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang melangkah lebih maju. Sedangkan dari perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan ini tujuannya yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang melangkah lebih maju. Sehingga di samping meneliti adanya persamaan dan juga perbedaan hukum, perbandingan hukum ini akan menyelidiki dan juga melakukan penelitian sebab-sebab dan juga latar belakang dari persamaan hukum yang ada. Bagian C, yaitu tujuan perbandingan hukum. Yang pertama, tujuan dari perbandingan hukum itu bertujuan untuk usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. Dan yang kedua bertujuan untuk usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Bagian D, yaitu tentang fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama, kalau dilihat dari fungsi teoritis, perbandingan hukum ini mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang nantinya. Karena dalam era pembangunan ini dapat meliputi pengembangan ilmu hukum dan juga praktik hukum serta pembinaan hukum. Dan yang kedua itu ada fungsi praktis. Kalau dilihat dari fungsi praktis, perbandingan hukum ini juga sangat bermanfaat sekali di dalam praktik hukumnya, khususnya bagi applied, research, dan juga pembentukan hukum baru. Bagian E, yaitu tentang manfaat daripada perbandingan hukum. Jadi manfaat daripada perbandingan hukum ini dapat dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu manfaat ilmiah. Dalam bagian manfaat ilmiah ini dapat kita ketahui melalui latar belakang dan juga sebab-sebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut. Sehingga kita dapat mendalami dan juga lebih mengerti tentang hukum kita sendiri maupun hukum asing dengan adanya persamaan dan juga perbandingan. Yang kedua yaitu tentang manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini bertujuan sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. Dan bagian yang terakhir dari manfaat daripada perbandingan hukum adalah perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Secara definisi, unifikasi hukum ini berlaku
dalam satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat dan juga unifikasi yang dapat bersifat nasional maupun internasional, seperti UU-PA dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, unifikasi nasional. Sekian dan terima kasih dari saya dalam pembacaan ringkasan buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum karya R. Sueroso. Maaf apabila ada kekurangan kata atau penyampaian kata yang salah, saya ucapkan terima kasih.